Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga, di mana kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dari sebuah komputer. Yang jelas, komputer dari tahun ke tahun itu akan mengalami perkembangan. Bagaimana sejarah dari sebuah komputer? Nanti kita akan membahasnya. Oke, saya siapkan presentasinya terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas mengenai evolusi dan kinerja dari sebuah sistem komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa awalnya komputer ini digunakan oleh militer, ya, bidang militer untuk kebutuhan mereka. Namun dengan perkembangan yang ada, sekarang komputer digunakan, ya, oleh hampir semua orang. Apalagi saat ini perkembangan komputer ini sangat mendukung sekali dengan adanya industri-industri yang berkembang sampai saat ini. Di samping itu, ya, kapasitas memori dan tentunya harga juga menjadi titik fokus para ilmuwan dalam mendesain komputer yang harus bisa dikompromikan satu sama lain. Jadi perkembangan komputer yang ada tidak hanya berfokus pada device saja, namun sampai saat ini juga berfokus pada memori, karena semakin kesini semakin banyak sekali memori yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, sejarah singkat dari komputer ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman sudah pernah menerima materi ini di bangku-bangku sekolah, ya, di SMA, di SMK mungkin sudah ada yang pernah diterangkan. Jadi saya akan membahas sedikit saja mengenai generasi komputer. Generasi pertama itu komputer itu masih menggunakan tabung, ya, menggunakan tabung vakum itu pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau Electronic Numeric Integral and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John McLeod dan John Casper Eckert, ya, di Universitas Pennsylvania, ya. Nah, ide pembuatan ini sebenarnya untuk pembuatan jarak dan tabel lintas peluru kendali senjata baru oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dimulai tahun 1943, tepatnya 17 Mei 1943, selesai tahun 1946. Sangat terlambat sekali karena sebenarnya perkembangan alat ini akan digunakan dalam Perang Dunia Kedua, namun digunakan sampai pada tahun 1955. ENIAC mempunyai berat 30 ton, ya, hampir 30 ton. Kemudian bervolume sekitar 15.000 meter persegi, yang berisi lebih dari sekitar 18.000 tabung vakum. Kemudian daya listrik yang dibutuhkan itu sangat besar sekali, sampai 160 kWh. Kemudian ENIAC masih merupakan mesin desimal. Representasi data bilangan dan aritmatikanya dibuat dalam bentuk desimal, sehingga memorinya terdiri 20 akumulator, ya, yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal.
Setiap digit dipersentikan oleh cincin yang terdiri dari 10 buah tabung vakum. Ya, kita bisa bayangkan setiap cincin hanya ada 10 buah tabung vakum. Kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan nyetel switch ya. Ini dengan nyetel switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabel ENIAC yang selesai pada tahun 1946. Jadi cara kerjanya dulu masih berdasarkan atau menggunakan switch ya, menggunakan tombol switch. Ini contoh dari tabung vakum yang digunakan awal pada generasi pertama. John Van Neumann, seorang ahli matematika, ya, merupakan konsultan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC ya, dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC atau Electronic Direct Variable Computer, dengan konsep program yang tersimpan setelah program konsep. Pada tahun 1946, komputer dengan stores program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies ya. Jadi di Van Neumann ini ya, dia sudah mulai berubah ya operasinya ya, memorinya, penyimpanan data programnya ya. Kemudian ingat input outputnya juga digunakan oleh unit kontrol ya. Ini merupakan struktur dari komputer IAS yang terdiri dari memori utama. Memori utama ini untuk menyimpan data maupun instruksi. Kemudian ada ALU atau arithmetic logic ya, untuk mengolah data biner. Ada CU untuk melakukan intersepsi instruksi dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Kemudian IO untuk berinteraksi dengan lingkungan luar ya. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya garis besar proses atau fungsi dari sebuah komputer. Ini merupakan gambaran dari mesin Van Neumann. Memori IAS terdiri sekitar 1000 lokasi penyimpanan yang disebut dengan word ya. Nah, word terdiri dari atas 40 bit atau binary digital bit ya. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Setiap bilangan terdiri dari sebuah bit tanda dan 39 bit nilai. Ya. Sebuah word terdiri dari atas 20 bit ya. Instruksi dengan masing-masing 8 bit kode operasional dan 12 bit halaman. Ini merupakan dari format memori IAS ya, yang terdiri dari 39 bit nilai. Untuk kontrol maupun ALU itu nanti di dalamnya berisikan lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut sebagai register. Yang dimana register di dalam CPU itu ada beberapa, yaitu MBR, Memory Buffer Register, ada MAR, Memory Address Register, IR, Instruksi Register, IBR, Instruksi Buffer Register, PC, Program Counter, AC, Akumulator, MG atau Multiple Quotient ya. Nah, MBR ini berisi sebuah word yang akan disimpan dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Sedangkan MAR untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Instruksi register berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi.
Sedangkan IBR digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi setelah kanan Word di dalam memori. Untuk program counter sendiri berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Sedangkan akumulator dan multiplier quotient atau MQ digunakan untuk menyimpan sementara operan dan hasil. Ini merupakan gambaran dari struktur IAS secara detail, ya. Jadi di sini ada input, ya, ada memori, nah, di dalamnya ada ALU dan CPU. Nah, yang di dalamnya ALU ini ada akumulator, MQ, ya, IBR, PC dan lain sebagainya. Dalam CPU, ya, yang kita ketahui bahwa dalam CPU ada ALU dan CPU. IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komponen IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Ada yang namanya data transfer, yaitu untuk memindahkan data di antara memori dengan register. Kemudian unconditional bridge atau perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa tertentu. Ada conditional bridge, perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai percabangan. Ada aritmatik, yaitu kumpulan operasi yang dibentuk oleh ALU. Ada address modify, yaitu instruksi yang memungkinkan perubahan alamat saat dikomputasi, memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Ada beberapa kelebihan komputer dari IAS, misalnya mesin alamatnya tunggal. Kedua, panjang instruksinya pendek sehingga menghasilkan program yang kecil. Pengambilan instruksi dilakukan 2 sekaligus sehingga mempercepat waktu siklus instruksi. Address modify menghasilkan perubahan file alamat instruksi yang lain di dalam memori. Selain punya kelebihan, komputer IAS ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya diantaranya yaitu lemah dalam pelaksanaan operasional input, kemudian tidak mempunyai tipe instruksi code atau kartun. Itu adalah kelemahan dari komputer IAS. Generasi kedua yaitu komputer komersial. Pada tahun 1947, Eckert Mauchi Computer Corporation itu memproduksi komputer secara komersil yang dinamakan UNIVAC 1, ya, Universal Automatic Computer, merupakan komputer pertama yang mereka hasilkan, ya. Kemudian menjadi divisi dari Span Corporation. UNIVAC 2 dipasarkan pada akhir 1990-an. Kelebihan dari UNIVAC 2 ini lebih cepat dan kapasitas memorinya menjadi lebih besar. IBM juga pada tahun 1953 membuat komputer pertama kali untuk keperluan aplikasi saintifik, yaitu IBM 701. Sedangkan IBM 702 itu untuk aplikasi bisnis. Nah, ini merupakan awal dari seri 700 atau 7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer. Ini merupakan gambar dari IBM. Ini gambaran dari sebuah transistor. Transistor ini digunakan di generasi kedua pada tahun 1995 sampai 1965. Di era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum, melainkan menggunakan transistor. Daya dan bentuknya relatif semakin kecil. Transistor ditemukan pada tahun 1997 di Bell Labs. Dengan adanya transistor, kinerja hardware komputer makin cepat prosesnya.
Memori makin besar kapasitasnya, namun makin kecil bentuknya. Alum menjadi lebih kompleks. Lahirnya bahasa tingkat tinggi dan software sistem operasi. Pada generasi ini munculnya Digital Equipment Corporation dengan komputer pertama yaitu PDB-1. Itu jadi di generasi kedua ini tabung vakumnya sudah diganti menjadi transistor. Mengapa menggunakan transistor? Karena dia berukuran lebih kecil, lebih murah, kemudian tidak menyerap panas terlalu besar ya, atau disipasi panas sedikit. Kemudian karena transistor ini dibuat dari sebuah silikon. Generasi ketiga ini mulai awal munculnya sebuah IC atau integrated circuit. Dengan ditemukannya IC ini yang terbuat dari silikon oleh Robert pada tahun 1958 merupakan konsep penggabungan komponen elektronika dalam satu paket. Jadi di dalam generasi ketiga ini sudah mulai penggunaan sirkuit. Nah, ini ada beberapa generasi komputer, vacuum tube, transistor, small scale integration, medium scale integration, large scale integration, very large scale integration, kemudian ultra large scale integration. Ini beberapa perkembangan dari evolusi komputer sudah dari menggunakan tabung, transistor sehingga menggunakan IC. IC-nya terdiri dari banyak sekali perkembangannya, pertama dari 10 sampai 3000 komponen dalam satu IC. Sekarang pada tahun 1991 sampai 100 juta komponen dalam IC. Ini perkembangan dari memori ya, perkembangan dari memori semikonduktor pada 1970 ya, ukurannya kecil sekitar 1 sel call memori. Namun dengan perkembangan saat ini sekarang bentuk memori berubah, namun peningkatannya kapasitasnya menjadi lebih besar. Ini juga evolusi dari perusahaan Intel ya. Kita bisa lihat di sini evolusi mikroprosesor Intel, clocknya dari 2 MHz sekarang jadi 450 MHz dan lain sebagainya. Jumlah transisornya juga semakin tahun semakin meningkat. Nah, dengan perkembangan mikroprosesor yang sangat cepat sekali, ternyata sulit diimbangi oleh komponen lainnya, misalnya memori, sehingga menyebabkan kekurangan sinkronisasi operasi antar komponen. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, maka perlu ada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana untuk mengatasinya? Metode yang digunakan untuk mengatasi perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dan komponen lainnya yaitu dengan cara meningkatkan jumlah bit, kemudian mengubah antar muka DRAM, kemudian meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori. Nah, dengan adanya seperti ini, perkembangan teknologi juga semakin cepat. Kemudian untuk evolusi komputer Pentium pada PowerPC, teknologi Pentium menggunakan rancangan CICS dalam arsitekturnya, sedangkan PowerPC menggunakan teknologi RISC yang akan dibahas nanti pada bagian-bagian selanjutnya. Saya kira kita lihat di sini ya
perkembangan mikroprosesor Intel dari tahun-tahun ya. Kemudian evolusi dari X861 sampai X862 ini arsitekturnya, kemudian X863 berkali lipat, bahkan sampai core to code ya, 820 juta transistor. Itu berada pada Core i3, i5 dan i7. Itu arsitekturnya mulai berubah. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.